Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 3 Sistem Informasi kelas A akan menjelaskan atau akan mempresentasikan tentang dokumen SRS kami dengan spesifikasi kebutuhan pengembangan sistem web. Aplikasi kami bernama TDR atau Tidore Food. Dan dokumentasi SRS ini disusun oleh 3 orang. Yang pertama Abu Bakar Abdul Majid, Aldino, dan juga Hiskia. Dan pada penjelasan bagian yang pertama terdapat identifikasi sistem. Dokumen ini berisi daftar spesifikasi kebutuhan sistem web atau TDR Food dengan identifikasi sebagai berikut. Yang pertama itu nama proyek, pembuatan sistem TDR Food berbasis web, nama produk TDR Food, dan ID produk belum ada di sini. Dan yang kedua, deskripsi sistem. Deskripsi sistem terdapat ASI sistem. Deskripsi sistem terdiri dari pembeli datang ke toko makanan. Pembeli mencari jenis makanan pada daftar menu atau gambar produk. Pembeli memilih jenis makanan dan pembeli melakukan pembayaran produk makanan. Dan ini adalah diagram proses pembeli menggunakan aplikasi. Next. Dan yang kedua ada to-be system. To-be system terdiri dari buka browser, berikutnya memasukkan alamat web TDR Food, selanjutnya menampilkan halaman utama web, selanjutnya membuat akun baru bagi user atau pembeli, selanjutnya login ke dalam website, dan di dalam login ke dalam website sini terdapat fitur profil, yaitu menampilkan data diri, jenis produk atau jenis makanan, yaitu menampilkan jenis makanan dan dapat dilanjutkan ke pemesanan dan pembayaran. Pengaturan menampilkan admin mengonfirmasi pemesanan dan pembayaran, serta mengubah informasi dan produk. Yang selanjutnya, melakukan logout keluar aplikasi, dan yang terakhir menutup browser. Dan ini adalah diagram prosesnya. Next. Dan pada bagian yang ketiga, arsitektur TDR Food. Terdapat deployment diagram. Di diagram ini adalah proses untuk penggunaan aplikasi yang ada di TDR Food ini. Dan arsitektur TDR Food ini menjelaskan tentang bagaimana relasi dan proses-proses. Next, Dino. Aplikasi ini, aplikasi arsitektur TDR Food ini menjelaskan tentang bagaimana relasi dan proses-proses dalam aplikasi ini dapat berjalan. Dan aplikasi ini dijelaskan hubungan antara stakeholder, web server, dan database server dengan proses yang akan mereka lalui, serta output yang nantinya akan keluar. Ketika user merequest HTML, maka dengan adanya jaringan request akan dikirim ke web server. Kemudian mengambil data dari database server lalu ditampilkan lagi ke stakeholder. Dan pada bagian yang kedua yaitu yang sering diagrami atau dapat melakukan pemesanan produk dan juga mengkonfirmasi pemesanan. Begitu juga dengan admin yang dapat melakukan pengubahan produk dan mengonfirmasi pesanan juga. Next. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Aldino. Oke, masuk ke bagian selanjutnya ada use case description. Nah, pada use case description ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada use case melihat informasi. Untuk name use case-nya melihat informasi, aktor yang berperan adalah admin dan user. Untuk deskripsi dapat melihat yang ditampilkan web. Untuk normal course-nya, yang pertama ada membuka halaman web, kedua login ke web,
ketiga masuk ke halaman utama, yang keempat sistem menampilkan informasi. Untuk alternatif course-nya batal masuk ke web, untuk precondition-nya masuk ke web, untuk post-condition keluar dari web. Untuk assumption nggak ada. Bagian selanjutnya adalah use case melihat produk. Untuk name use case-nya melihat produk, aktor yang berperan adalah admin dan user. Deskripsi dari use case-nya adalah melihat produk yang tersedia. Untuk normal course, yang pertama membuka alamat web, kedua login ke website, yang ketiga sistem menampilkan produk yang tersedia. Alternatif course-nya batal masuk ke website. Precondition-nya web menampilkan produk, untuk post condition keluar dari website. Bagian selanjutnya adalah use case memesan produk. Name use case-nya adalah memesan produk, untuk aktornya sendiri adalah user. Deskripsinya memesan produk makanan yang tersedia. Normal course-nya yang pertama itu membuka alamat website, yang kedua login ke website, yang ketiga sistem menampilkan produk yang tersedia, yang keempat memesan produk yang dipilih pada fitur jenis produk. Alternatif course-nya batal masuk ke website atau batal memesan produk yang dipilih. Precondition-nya web menampilkan menu pesanan, untuk post condition-nya keluar dari web. Selanjutnya adalah bagian use case mengubah produk. Untuk name use case-nya adalah mengubah produk. Untuk aktor yang berperan sendiri adalah admin. Deskripsinya adalah mengubah informasi dan produk yang ditampilkan pada website. Normal course-nya yang pertama login ke website, yang kedua membuka fitur pengaturan khusus admin dan ditampilkan oleh sistem. Yang ketiga mengubah produk dan informasi. Yang keempat mengkonfirmasi adanya perubahan. Yang kelima sistem menampilkan perubahan. Untuk alternatif course-nya yang pertama tidak jadi login ke website. Yang kedua tidak mengkonfirmasi adanya perubahan, dan yang kelima sistem tidak menampilkan perubahan. Untuk precondition-nya melakukan login ke website, post condition-nya perubahan pada sistem ditampilkan dan keluar dari website. Bagian selanjutnya adalah use case mengkonfirmasi pesanan. Untuk name use case-nya mengkonfirmasi pesanan, aktor yang berperan sendiri adalah admin dan user. Untuk deskripsinya mengkonfirmasi pesanan makanan yang dipesan. Normal course-nya yang pertama memesan produk yang tersedia, yang kedua mengkonfirmasi pesanan, yang ketiga melakukan pembayaran. Untuk alternatif course-nya batal memesan produk. Precondition-nya web menampilkan menu konfirmasi pesanan dan pembayaran. Untuk post condition sendiri keluar dari website. Oke, masuk ke bagian selanjutnya, yaitu ruang lingkup dokumen. Aplikasi ini digunakan dalam penjualan barang, jual beli barang, terkhusus untuk admin, di mana admin atau operator menjadi penghubung dari pembeli dan penjual. Sebagai operator, admin memiliki hak akses untuk melihat data calon pembeli yang ingin melakukan transaksi jual beli, yang berupa data lengkap dan alamat detail nama pembeli. Selain itu, operator juga memiliki wewenang untuk memvalidasi kebenaran dari data calon pembeli. Selanjutnya, next. Bagian selanjutnya adalah daftar kebutuhan sistem aplikasi. Yang pertama ada kebutuhan fungsional. Untuk yang pertama ada request ID. Yang pertama pendaftaran dengan prioritas M. Dengan deskripsi sendiri melakukan pendaftaran bagi pembeli dan penjual, admin atau penjual baru pada website Ederfood. Untuk selanjutnya ada pengisian, masih masuk dalam pendaftaran pengisian data diri pembeli bagi pembeli. Untuk prioritinya adalah M, mengisi data diri bagi pembeli atau member baru. Selanjutnya ada pada bagian 2 ada login dengan prioritas M. Deskripsinya adalah masuk sebagai pembeli. Yang ketiga ada profil dengan prioritas M. Deskripsinya adalah fitur yang digunakan untuk menampilkan data diri. Pada bagian profil sendiri terdapat data diri, yang dimana prioritasnya adalah M. Dengan deskripsi, data diri menampilkan secara lengkap dan rinci profil dari pelanggan. Pada bagian 4 ada jenis makanan dengan prioritas M. Deskripsi fitur ini ada untuk menampilkan jenis makanan yang tersedia. Pada bagian jenis makanan terdapat daftar jenis makanan dengan prioritas M, daftar jenis makanan yang tersedia dan ditawarkan dengan deskripsi itu.
Pada daftar jenis makanan terdapat 2 bagian, yaitu pemesanan makanan dengan prioritas M, dengan deskripsi memesan makanan yang dipilih, dan yang kedua adalah pembayaran, dengan prioritas M dan deskripsi membayar jenis makanan yang dipilih. Untuk bagian kelima ada pengaturan, yang terdapat 2 bagian, untuk pengaturan dengan prioritas M, dengan deskripsi, fitur ini menampilkan tampilan pengaturan konfirmasi dan pengeditan informasi. Terdapat 2 bagian dalam bagian pengaturan sendiri. Yang pertama ada konfirmasi pembayaran dengan prioritas M dengan deskripsi mengkonfirmasi pemesanan jenis makanan yang dipesan oleh pembeli, dan yang kedua adalah mengubah jenis makanan yang ditawarkan dengan prioritas M, deskripsi mengubah jenis makanan yang akan ditawarkan kepada pembeli. Untuk bagian keenam ada logout dengan prioritas M, deskripsinya adalah keluar dari website. Next. Bagian selanjutnya adalah kebutuhan antarmuka sistem. Yang pertama adalah tampilan login-nya sendiri dari aplikasi dari website TDR Food. Terdapat logo tempat untuk login, ataupun kalau misalnya belum terdapat akun, bisa melakukan registrasi. Selanjutnya adalah tampilan utama atau homepage atau beranda dari aplikasi TDR Food, di mana terdapat fitur profil serta fitur logout. Fitur profil terdapat pada kiri atas dan fitur logout terdapat pada kanan atas. Serta terdapat pilihan makanan yang dapat dipilih oleh pengguna. Selanjutnya adalah tampilan proses pemesanan dan pembayaran. Pada tampilan ini terdapat nama makanan serta jumlah makanan atau harganya, serta alamat dan nomor handphone dari pembeli itu sendiri, dan akan dikonfirmasi oleh penjual. Selanjutnya tampilan output-nya. Untuk tampilan output sendiri terdapat nama pembeli tentunya, terus nomor pesanan, dan alamat dan nomor HP dari pembeli itu sendiri. Oke, sekian. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Abu Bakar. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang bagian kebutuhan basis data. Di sini terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada tabel objek dan kelas. Untuk tabel objek, di sini ada 5. Yang pertama ada admin, pelanggan, makanan, pemesanan, dan kelola. Dengan alasan merupakan suatu kelas. Selanjutnya pada bagian kelas diagram. Di bagian kelas diagram ini yang pertama ada admin, dengan atributnya ada username, password, email, dan data kelola. Jadi admin ini bisa mengubah dan mengelola sistem. Yang kedua ada makanan. Di sini ada nama, jenis makanan, dan harga. Pada bagian ini kita bisa melihat dan ada ditampilkan produk makanannya. Terus ada kelola. Di kelola juga ada nama makanan, jenis makanan, dan harga makanan. Di sini admin bisa mengelola, menambah, atau menghapus di dalam sistem kelola. Selanjutnya ada pemesanan. Ada username, nama makanan, ID pelanggan, dan total harga. Di sini akan melakukan pemesanan. Terus ada pelanggan. Di sini ada ID pelanggan, username, password, nomor telepon, dan alamat. Di sini akan melakukan pendaftaran dan mengubah data pelanggan. Selanjutnya masuk pada bagian sequence diagram. Yang pertama untuk user. Di sini user akan melakukan login pada bagian login, dan di sini akan melakukan validasi. Selanjutnya pada halaman web akan melakukan proses pesan makanan pada bagian pesanan, terus akan melakukan pembayaran dan kembali pada bagian kontroler. Terus pada bagian ini akan melakukan konfirmasi pesanan pada bagian database. Nah, terus pada bagian database ini akan menampilkan konfirmasi pembayaran sukses pada bagian kontrol, dan kembali pada halaman utama dan user melakukan logout. Terus yang kedua, di sini ada admin. Pertama melakukan login, di sini akan divalidasi, terus admin akan melihat data dan konfirmasi pembayaran pada bagian kontrol, terus admin akan mengolah data pada bagian database, terus pada bagian database akan kembali pada halaman utama dan admin melakukan logout. Nah, terus selanjutnya ada kamus data. Kamus data bagian fieldnya diambil pada bagian kelas diagram.
di sini hanya ditambahkan tipe dan bagian primary key-nya, bisa dilihat. Pada tabel admin, data kelola menjadi primary key-nya, tabel kelola, data kelola menjadi primary key, tabel makanan, nama makanan menjadi primary key, tabel pemesanan, ID pelanggan menjadi primary key, dan tabel pelanggan username menjadi primary key-nya. Selanjutnya ada bagian ERD. Di sini admin melakukan kelola, pemesan makanan, melakukan pemesanan, dan terakhir ada pelanggan. Selanjutnya pada bagian kebutuhan adaptif. Yang pertama, simbol matuan digunakan dalam aplikasi website ini Indonesia rupiah atau sistem rupiah. Terus yang kedua, format tanggal menggunakan DDM. Ali. Baik, maaf sebelumnya. Yang kedua ada format tanggal menggunakan hari, bulan, dan tahun dengan format waktu, jam, menit, dan detik. Terus yang selanjutnya bagian kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, sistem akan menggunakan bahasa pemrograman PHP MyAdmin. Terus yang kedua, bahasa yang digunakan pada website ini adalah bahasa Indonesia dan bahasa daerah Tidore. Terakhir penutup, demikian spesifikasi aplikasi Tidore berbasis website ini dibuat, sehingga dapat dijadikan untuk bahan acuan dan membantu develop untuk melanjutkan proyek pengembangan aplikasi ini untuk dapat dipakai dan bermanfaat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.